Baik, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah selamat bergabung di kelas jilid 2 yaitu syarah atau penjelasan dari jilid 1. Seperti biasa sebelum kita mulai kita mengulang dulu rumusnya ya. Berbicara masalah isim, isim ada berapa ciri-cirinya? 9. 9, bagus. Ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Doi mau syarat. Doi musyaraf. Doi musyaraf singkatan dari Domir istifham Domir usul istifham isyarah mausul zorof. isyarah torof. Oke, sekarang kita lihat di bagian halaman 1 di bagian kanan yaitu isim ya. Isim ini terbagi menjadi 3 dan domirnya ada 6 ya, yaitu 1L, 2L, 3L, 1P, 2P, 3P. 1L itu satu laki-laki, 2L laki-laki, adapun P itu perempuan. Atau bisa disingkat sebagai menjadi mufrad, mustanna, dan jama'. Yang dimana kalau mufrad atau satu laki-laki sudah mewakili huwa, anta, ana, dan seterusnya. Dan cara membedakannya tinggal kita lihat warna merahnya ya. Berarti kalau satu L membedakan adalah dia berakhiran sukun, maaf, dom, rofa atau doma. Kalau dua laki-laki alif dan nun dan seterusnya. Dan perubahan isim ini ada 3 yaitu rofa, nasab, dan jer. Bagi apa itu maksudnya? Nanti akan kita bongkar sendiri. Ayo dari kata fa'ilun kita ubah menjadi kata mu'minun. 1, 2, 3. Mu'minun. Mu'minun Ani mu'minani mu'minuna. mu'minuna. Mu'minatan. Mu'minatun mu'minatani Mu'minat. mu'minatun. Mu'minatun. Sob mu'minan Minan mu'minaini mu'minaini mu'minat Mu'minin. mu'minina. mu'minatan 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 mu'minataini mu'minataini mu'minatin. mu'minatin. dan mu'minin Mu'minin mu'minaini mu'minaini Ini mu'minina. mu'minina. mu'minatin Mu'minatin mu'minat. mu'minatan. Mu'minataini Mu'minatin mu'minatin. mu'minatin. Oke, lanjut. Terus kemudian Ya. bagian domir, domir terbagi menjadi 2 ya, yaitu domir kanan dan domir kiri. Domir kanan Nah, apa namanya? Nama lainnya munfasil. Munfasil. munfasil dan domir kiri namanya muttasil. Muttasil. Sederhananya gampang nih, kalau awal kata namanya fa, akhir kata namanya tak, kodenya begitu tuh. Jadi kalau kita belajar menggunakan sistem metode itu insya Allah lebih memudahkan. Selanjutnya kita masuk di halaman kedua yaitu doi mau syaraf ya, istifham mausul isyarah dzaraf. Kalau istifham ini dalam bahasa Indonesia adalah kata tanya. Kolom nomor ketiga yaitu mausul. Mausul ini dalam bahasa Indonesia kata sambung. Sama. 4 isyarah yaitu isyarat atau kata tunjuk. Dan yang terakhir adalah dzaraf. Oke, kita ringkas lagi. Dari 9 ciri-cirinya, isim ini terbagi lagi jadi 2. Jadi dari 9 ciri-ciri isim, maka isim terbagi lagi menjadi 2 bentuk. Yang satu disebut dengan al-ma'rifah. Al-Ma'rifah. Oke. Dan yang kedua adalah nakiro. Nakira. Nah, kita lihat. Berarti al-ma'rifah itu bercabang 2 ya. Apa itu al-ma'rifah? Cabang pertama apa? Isim yang Al. al. Bagus. Yang kedua, al-ma'rifah ini ya yaitu ada yang masih ingat kaidahnya? Al. Doi mau Doi syaraf. mau Nah, syar. itu ya. Kaidahnya adalah isim al-ma'rifah adalah doi mau syaraf atau singkatan dari apa? Domir, Domir istifham, istifham Istifham mausul isyarah mausul. dzaraf. Nah, tetapi kecuali isim kecuali zorof. isim zorof itu tuh berarti kalau isim nakiro itu tinggal selain daripada al-ma'rifah. Begitu tuh. Berarti Jadi wajib doi mau syaroh berarti. doi mau syar. Doi mau Doi syar. mau syar. Gitu ya. Tetapi nanti memang ujung-ujungnya zorof juga nanti akan menjadi al-ma'rifah. Gitu ya. Oh. Tapi nanti. Tapi zorof itu kan butuh namanya mazruf. Ketika zorof ketemu dengan mazruf maka kembali menjadi al-ma'rifah. Tapi nanti. Makanya kaidahnya begitu tuh dibuatkan sederhananya adalah isim doi mau syaraf semuanya dianggap al-ma'rifah kecuali isim zorof. Tetapi nanti di versi yang kedua ternyata doi mau syaraf itu al-ma'rifah semua. Hanya kalau isim zorof ini menjadi al-ma'rifah ketika dia menjadi 2 kata ya, zorof dan mazrufnya. Tapi nanti, oke. Masuk di halaman ketiga. Begitu cara meringkasnya. Oke, halaman ketiga. Ini kelihatan nggak ya? Sebentar. Oh, ini salah nih. Maaf, mana tadi? Oh ya, afwan.
kelewat ininya, hilang. Jilid kedua bagian teori. Oke. Sudah kelihatan ya yang di-share? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini sebenarnya kalau mengajar ini cuma bermodal halaman 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya sudah mewakili. Gitu ya. Halaman 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Kita langsung lanjut sedikit. Kita pemanasan dulu ya. Jadi memang pemanasan itu wajib mengulang dulu karena memang landasan berpikir dalam baca kitab itu ini tadi. Halaman ketiga, ayo bagaimana kaidahnya? Huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti Isim. isim, bagus. Itu kaidahnya. Kolom nomor pertama namanya harfun jar, fungsinya adalah mengkasrokan isim. Kolom nomor kedua namanya yarfaul isma, wayan sibul khobar. Kenapa tidak selalu dibaca? Karena jarang ketemu. Nanti di jilid 2 kelas 2. Yaitu ada kana, amsa, osba, adha, dholla, dan seterusnya. Fungsinya adalah mendomakan isim dan menfathahkan khobar. Atau nama lainnya adalah yarfaul isma, wayan sibul khobar. Kolom nomor ketiga yaitu yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Fungsinya adalah menfathahkan isim dan mendomakan khobar yang sudah dihafal. Kolom nomor kelima yaitu illa nasobalil mustathna, illa kecuali. Berarti setelah illah namanya al mustathna. Kolom keenam yaitu ya nasobalil mudof, berarti menasobkan mudof. Gampang ya. Kapan mudof ilaih terjadi itu dalam sibul jumlah? Syaratnya adalah isim nakiro ketemu apa? Isim al-ma'rifah. Itu landasannya tuh. Berarti dia menasobkan mudof atau menfatahkan mudof. Masuk di halaman keempat. Halaman keempat yaitu ada yang disebut dengan awamilul mudhore ya. Yaitu yang pertama yaitu kolom ketujuh anian sibah. Berarti dia menasobkan fi'il mudhore. 8 la tajazum menjazmkan atau mensukunkan fi'il mudhore. Dan yang kesembilan asyartu wal jawabu yajazuma yaitu menjazmkan atau mensukunkan dua fiil mudhari sekaligus. 10 atof sudah dihafal waktu itu, 11 asyartu, 12 al istithna dan 13 ya nida yang kemarin dihafal. Berarti sebenarnya teman-teman sekalian secara tidak langsung halaman 2, 3 dan 4 itu adalah kumpulan kosakata yang selalu diulang mewakili sepertiga kosakata di dalam Al-Qur'an. 14 at-taukid, 15 al-istiqbal, terus kemudian 16 an-nafi, ma tidaklah dan nikmah sebaik-baik dan bisa seburuk-buruk. Sekarang kita masuk di bagian halaman kelima. Ayo, halaman kelima berarti fiil ya. Fiil terbagi menjadi 3. Mudhore, madi, dan amar. Kenapa kami memposisikan fiil mudhore ini berada di awal? Biasanya kan umumnya fiil madi itu ya. Alasannya karena fiil mudhore itu ciri-cirinya di awal. Nah gitu ya. Ciri-cirinya di awal. Makanya di awalnya adalah ya yutatu aunanu. Bagaimana menentukan domir? Sederhananya kalau kita memiliki buku metode Ar-Rasyid di halaman 5 tinggal kita lihat warnanya ya. Nah, domirnya huwa ya, kalau huma ya alif nun, domirnya hum ya waw dan nun, ada warna merahnya tuh. Makanya kalau dibuatkan lagam huwa ya huma ya ani hum ya una ya ta huma ta ani hunna ya na anta ta dan seterusnya. Fi'il madi ciri-cirinya di mana? Di akhir. Bagaimana cara melihatnya? Tinggal kita lihat warna merahnya di bukunya. Kapan domirnya huwa berarti kalau setiap kata yang tidak bercampur sama sekali huruf tambahan. Huma berakhiran alif, hum berakhiran waw dan alif dan seterusnya. Tinggal kita lihat apa warna merahnya. Terus fi'il amr. Kenapa fi'il amr ini belum terlalu kita kupas? Karena fi'il amr ini di jilid 1 jarang keluar. Masih jarang ya. Jadi begitu tuh cara belajarnya adalah sesuatu yang masih jarang keluar nanti di belakang untuk dijelaskan. Jadi yang kita jelaskan itu adalah yang memang yang selalu kita lihat di dalam prakteknya. Domir anta sukun, antuma alif dan antum waw alif atau lalu li la na kayak gitu. Rumusnya nih, jadi ini harus kita kuasai nih rumus halaman siapa saja yang menguasai halaman 1 sampai 5. Ini sebenarnya sudah modal dasar untuk baca kitab dan tidak bisa mungkin teman-teman masuk di bab pembacaan kitab kalau rumus dasarnya yaitu bisa membedakan isim, huruf dan fiil lemah di situ. Itu ya. Oke, langsung saja di halaman kelima nih. Halaman kelima, maaf halaman ke-6. Sudah ada gambaran ya. Di
Di mana fiil mudhari ini bentuknya ada tiga, ada rofa atau domah, ada nasab atau fathah, dan ada jazm. Apa saja huruf yang dihilangkan itu ada tuh, ada i'rabnya dan nunnya dan seterusnya. Ayo sekarang kita masuk di materi yang baru, teknik baru nih. Oke, sebelum baca kitab ini namanya ilmu sorof. Perhatikan teman-teman sekalian, berbicara masalah sorof, ini kata kuncinya adalah sebenarnya halaman 7 dan halaman ke-8. Stop di situ saja. Jadi berbicara masalah sorof, sebenarnya ada di halaman berapa? Halaman 7 dan halaman 7 dan 8. 8 saja. Gitu teman-teman sekalian. Oke, coba kita lihat ya. Kita mulai. Kita mulai ya. Oke, sebentar mana nih? Oh, agak berat nih. Mana tadi? Oh. Oke, apa ini? Kenapa tiba-tiba ya? Oke, Afan, ini lagi tiba-tiba keluar. Oke, cek 1, 2, 3. Kelihatan ya? Nah, Oke. Oke, kita lihat teman-teman sekalian di halaman 7 dan 8. Jadi selama ini kalau kita mempelajari ilmu sorof itu kan luar biasa ya. Nah, ternyata inti ilmu sorof itu di halaman 7 dan di halaman ke-8. Oke, sekarang begini nih. Kita lihat urutan dalam mempelajari sorof. Jadi timbangan ya, timbangan pertama itu wajib di bagian pertama fiil madi, terus kemudian apa? Yang kedua fiil mudore, yang ketiga apa namanya? Isim Isim mausul. masdar, yang keempat adalah Masdar. ya isim fa'il, Fa'il. terus kemudian urutan selanjutnya isim maf'ul, Maf'ul. kemudian fiil amar, fiil nahi dan isim Nahi. zaman atau makan. Nah, ini sangat menentukan dalam ketika menerjemahkan. Kalau fiil madi kan ketahuan ya, cara menerjemahkannya diawali kata telah. Terus kemudian kalau fiil mudhore kata kuncinya adalah sedang atau me atau akan me. Terus kemudian isi masdar, cara menerjemahkannya bagaimana? Tanpa me. Contoh dari kata memakan menjadi apa? Makan atau makanan. Jadi kata dasar. Selanjutnya kalau isim fa'il, cara menerjemahkannya bagaimana? Yang me, gitu ya. Jadi yang me itu kata kuncinya tuh untuk menerjemahkan. Yang me, oke. Terus kemudian isi maf'ul, kata kuncinya kalau diterjemahkan, kata kuncinya adalah yang di. Oke. Selanjutnya fiil amr berakhiran lah, makan menjadi makanlah. Fiil nahi yaitu jangan, dan isim sama isim makan. Ini dulu nih. Oke, kita lihat urutannya. Kita lihat ya, urutannya yang pertama ada namanya paling kanan dilihat as-sulasi mujarrad. Apa itu as-sulasi mujarrad? Berarti huruf asalnya berasal dari apa? 3 huruf asli. Dari ada 6 bab nih. Jadi bab pertama namanya fa'ala yaf'ulu. Terus yang kedua fa'ala yaf'ilu. Terus fa'ala yaf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ula yaf'ulu. Terus kemudian bab ke-6 namanya apa? Fa'ila Yaf'ilu. yaf'ilu. Nah, sebenarnya mempelajari sorof ini wajib dia tahu timbangannya ya, dan ini memang sesuai. Kenapa fa'ala yaf'ulu berada di awal? Ini menurut para ulama bahwa memang kosakata dalam bahasa Arab yang sering digunakan itu paling banyak digunakan yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Kenapa fa'ala yaf'ilu bagian kedua? Karena itu kedua yang selalu digunakan. Dan ini memang susunannya sudah disusun oleh ulama. Oke, kita lihat nih. Dan ini wajib untuk dihafal ya. Berarti bab 1 fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu. Sampai di sini ada yang sudah hafal dari 5 urutan timbangannya. Ayo, siapa yang sudah hafal? Saya. Oke, silakan. Bagaimana? Coba dihafal. Fa'ala yaf'ulu, Tapi saya fa'ala. menggunakan lagu, Ustaz. Kenapa? Menggunakan lagu. Oke, bagaimana lagunya? Ayo. Fala yafulu fa'alan wa maf'alan bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ufula taful maf'alun mif'alun. Oke, bagus. Artinya begini nih, kita fokus ke ketimbangan madi dan mudore. Kalau yang lain kan sama sih semua bentuknya ya.
Yang membuat beda itu adalah 6 bab ini. Ayo, ada yang pernah belajar, ada tidak teknik yang untuk memudahkan 6 bab ini? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Oke, itu maksudnya ya. Insya Allah kita bisa hafal dalam waktu singkat. Oke, kita lihat bagaimana tekniknya. Oke, kita lihat tekniknya ya. Dari fi'il madi dulu nih. Coba kita lihat, kita buat kesimpulan dulu. Di dalam fi'il madi, apakah fa-nya sama semua atau beda? Sama. Sama, oke sama ya, sama. Oke, di fi'il madi ya. Sekarang kita masuk nih di bagian ainnya atau huruf keduanya. Ainnya apakah sama atau tidak? Ada yang Ada beda. yang beda. Oke, bagian huruf terakhirnya. Lamnya, apakah semuanya sama polanya atau Sama. tidak? Sama. Sama. Berarti kesimpulannya yang beda siapa? Huruf Ainul Huruf fi'l. ainnya. Berarti ain. huruf kedua. Berarti itu kata kunci satu ya. Oke, kita pindah ke fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari, semua huruf ya-nya atau huruf pertamanya apakah semuanya sama atau beda? Sama. 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 Huruf fa-nya atau huruf keduanya apakah semuanya sama atau ada yang Beda. berbeda? Sama. Sama. Fa-nya semuanya sama ya. Sama. Pasti Fa-nya semuanya. sama. Oke. Ainul fi'lnya beda. Ainnya yang berbeda. Oke, ainnya berbeda. Terus kan lamnya sama atau tidak? Sama. 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 Berarti kesimpulannya yang berbeda apa? Ainul Ain. fi'l. Ainnya. Berarti gampang tuh. Berarti kalau di fi'il madi di ainnya juga, berarti fi'il mudhari di ainnya juga ya. Berarti tinggal kita simpulkan tuh. Berarti bab pertama au. Mengerti kan maksudnya au ya? Berarti Mm-mm. fa'ala yaf'ulu. Oke, kita Ulu. buat ya. Berarti di sini apa? Oh. Oke. Selanjutnya bab kedua fa'ala yaf'ilu. Kalau di Ai. ai, nah itu dia. Ai fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga, ayo A. berarti fa'ala yaf'alu. Halo. Bab keempat Ia. berarti apa? Fa'ila yaf'alu. Bab kelima u Uh, u UU. fa'ula U. yaf'ulu, dan yang terakhir fa'ila yaf'ilu berarti apa? II. Gampang nih. Jadi kalau untuk dihafal lebih mudah lagi ya. Berarti apa? AU, AI, AA, IA, UU, II. Hanya kalau puasa begitu nanti dikira apa? Dikira lagi butuh makan pisang ya. Oke. Nah, ada yang lebih singkat lagi. Singkatnya apa? Jadi ingat kan berarti kata AU, AI, AA, IA, UU, II. Berarti kan gampang polanya itu. Berarti kalau AU berarti fa'ala yaf'ulu. Kalau AI fa'ala yaf'ilu. AA fa'ala yaf'alu. Baru kemudian bab 4 IA fa'ila yaf'alu. UU fa'ula yaf'ulu, dan bab terakhir apa? II. Berarti bagaimana kalau cara ditimbangnya? Fa'ila yaf'ilu. Kita singkat. Berarti kalau UAU aku, IA yakin, AA hanya, IA dia, UU untukku, II kini. Nah, gitu tuh. Jadi berarti apa? Aku yakin, hanya, dia, untukku, kini. Ingat kalau kata begitu tuh paling gampang diingat. Jadi cara mengingat yang mudah itu adalah kita buatkan kata-kata yang pendekatannya lebih mudah untuk diingat ya. Berarti bagaimana tadi? Aku yakin, hanya, Hanya ya, dia untukku. untukku kini Ini selesai. Oke, bagaimana tadi? Aku yakin. yakin, oke, Hanya dia ya, untukku. untukku kini. Nah, Ini. itu dia. Kan gampang ya. Kalau aku, singkatan dari apa aku? Fa'ala Aku. yaf'ulu. Berarti Fa'ala oke, fa'ulu. yakin. Singkatan dari apa? Yakin. Fa'ala Fa'ala yaf'ilu. yaf'ila. Oke. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Aku Ilu. yakin, hanya Fa'ala yaf'alu. Fa'ala bagus. yaf'alu. Dia Fa'ila Fa'ila yaf'alu. yaf'alu. untukku Fa'ula Fa'ula yaf'ulu. yaf'ulu. ini. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila Gampang ya. yaf'ilu. Kita singkirkan dulu ya. Singkirkan dulu di sini. Kalau Kata kalau itu kan satu ya. Kalau kalau ada 4 berarti aku yakin hanya mereka untuk aku yakin hanya mereka. Dan lagi tuh ya coach ya. Waduh, ini repot jangan direkam yang masalah ini ya. Nanti viral nih. Oke, baik. Ayo kita buat dari kata nasoro yang suruh. Ayo kata kuncinya apa? Singkatan dulu nasoro yang suruh. Berarti kata kuncinya adalah AU. AU. Berarti Aku. apa AU? Aku. Fa'ala yaf'ulu. Berarti Aku. aku itu bab berapa?
pertama ya, berarti kan aku yakin hanya dia untukku gini. Berarti aku gampang, jadi tinggal ketahuan tuh aku berarti fa'ala yaf'ulu, berarti rumus pertama. Ayo lagi dari kata sami'a yasma'u. Ayo, sami'a yasma'u disingkat dulu, singkatnya Dia. iya, berarti iya berapa? Aku yakin hanya di 4. 4. Alhamdulillah langsung ketahuan ya. Plus langsung ketahuan babnya. Lagi terakhir nih dari kata zahaba yazhabu. Yo, Hanya. hanya AA. Berarti bab berapa 3. itu? Langsung ketahuan ya. Jadi gitu tuh teman-teman sekalian ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar menggunakan namanya quantum learning nih. Jadi memang ada rumus-rumusnya ya. Kenapa ada beberapa teman kita ketika menghafal Quran tahu tentang ayatnya ini dalam bentuk namanya quantum learning. Ini ada ilmu dasarnya. Tetapi kita lebih fokus kepada apa penggunaan metode ilmu sorof karena kalau kita mempelajari ilmu bahasa Arab itu kan umumnya butuh bertahun-tahun ya. Tapi kalau kita mengetahui tekniknya, teknik dasarnya, insya Allah ini memudahkan kita di dalam semua kedepannya teman-teman bisa menerapkan di dalam dunia pendidikan masing-masing dengan metode ini atau dikembangkan ya. Oke itu tadi. Sekarang kita masuk di bagian bab 2 nih. Namanya as-sulasi biharfin. Apa itu as-sulasi biharfin? Dia asalnya 3 huruf bertambah jadi 1 huruf. Jadi 4 tuh namanya as-sulasi biharfin. Ini ada 3 bab. Yang pertama adalah fa'ala, yufa'ilu. Terus kemudian ada lagi apa? Fa'ala, yufa'ilu. Terus yang ketiga adalah af'ala, Ala yufilu. kita timbang dulu nih sesuai timbangannya. Jadi ini tidak bisa dikira-kirakan. Sudah ada formatnya. Berarti kita fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Lanjut mufa'ilun. Terus mufa'alun fa'il. La tufa'il mufa'alun. Nah begitu. Coba kita ubah dari kata fa'ala menjadi kata allama. Ayo allama 1, 2, 3. Allama Allama yu'allimu yu'allimu ta'liman alimun mu'allimun Allamun. la la tu'allim tu'allimu mu'allamun. mu'allamun. Oke. Lamun. Kita pakai lagam Warkop DKI ya. Oke. Deng 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 deng. Kayak gitu ya. Yang mana itu? Iya, itu. Yang fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Ini sebenarnya nada dari al-ikhwa. Oke. Gitu. Jadi memang kita seleksi yang mana yang lebih enak dibaca ya, yaitu kita menggunakan lagam sorof dari Al-Ikhwah Soloh gitu ya. Lanjut bab kedua fa'ala. Kalau ditimbang dasarnya dulu nih fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun. Lanjut mufa'alun fa'il atau fa'il mufa'alun. Oke, pendekatannya adalah atau contoh kasusnya adalah fa'alanya itu dibaca syahada. Ayo, syahada bagaimana? Syahada Syahada yusyahidu musyahadatan dan musyahidun. Lanjut. musyahidun musyahadun La tusyahid. musyahad. Oke. Selanjutnya bagian bab ketiga yaitu af'alah. Kita baca dulu dasarnya berarti af'alah yuf'ilu alan muf'alun muf'il la tuf'il muf'alun. Kita ubah menjadi kata akroma. Ayo 1, 2, 3. akrama yukrimu ikraman mukrimun akrim la tukrim mukramun. Oke, begitu ya. Jadi memang ini langkahnya untuk bagaimana caranya. Karena ilmu sorof ini mempengaruhi akurasi cara menerjemahkan di dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Makanya tidak mungkin orang kalau tidak menguasai ilmu sorof, kalau menerjemahkan, kalau dia salah cara menerjemahkan berarti bermasalah di ilmu sorofnya. Begitu ya. Baik, kita masuk di halaman ke langsung 11 ya. Oke, maaf halaman 10 dulu. Bagaimana rumus baca kita? Pertama bagian mabni dulu ya. Kalau mabninya tidak dapat, berarti 2 kemungkinan apakah dia isim atau fiil. Ayo kita masuk di halaman 11 dulu sebelum kita praktek. Ayo syibul jumlah. Masih ingat syibul jumlah 2 kata yang dianggap menjadi satu. Ayo kalimat jumlah tapi bukan kalimat. majerur. Ayo 1, 2, 3.
Syibhul Jumlah jumlah jar jar majrur majrur Zorob Rob madruf Madruf mausul mausul sila 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 syarah isyarah ilai isyar ilaih mudhaf mudaf ilai mudaf nakira ilaih al ma'rifah makro al ma'rifat nakira al nakira al ma'rifah ma'rifah sifat sifat mausuf 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 naat na'at man'ut ma'ruf nakirah 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 sifat sifat al-ma'rifah al-ma'rifah al-ma'rifah. al-ma'rifah. Oke, ada 4 kelompok dalam syibul jumlah. Pertama setelah huruf jar. Oke, oke. Akun yang bernama Beni kita mute dulu. Ada suara bocor, nah, gitu ya. Kalau kata ibu-ibu di halako akhwat, bocor Ustaz, bocor. Nah, kita kirain apa bocor ya? Ternyata Bocor lanjut. halus. Aduh, kompas kali ya. Oke, lanjut. Tempo ya. Oke, lanjut. Terus kemudian ada juga setelah isim zorob namanya mazruf. Jadi ini wajib terkasroh. Selanjutnya yaitu setelah isim mausul namanya sila yang sudah dihafal. Setelah isim isyarah namanya musyarun ilai. Yang di sini adalah wajib asli atau tidak berubah harokatnya. Kelompok yang ketiga mudhaf mudhaf ilai. Apa rumusnya kapan mudhaf mudhaf ilai terjadi? Kalau apa? Isim nakiro ketemu dengan isim al-ma'rifah. Ma'rifah. Ini tahu nih dan memang kita harus punya dasar di sini nih. Terus kemudian yang keempat namanya seimbang, punya nama sifat mausuf atau naat man'ut. Kapan itu terjadi? Kalau isim nakiroh bertemu dengan isim nakiroh atau isim al-ma'rifah ketemu dengan isim al-ma'rifah. Oke, langsung saja sebelum kita praktek bagian ke-13. Oke. Bagian ke-13 yang kemarin sudah kita pelajari tentang isim goiro munsoref ya atau mamnu minas sorof. Kapan itu terjadi? Yang pertama yaitu golongannya adalah nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Yang kedua nama asing seperti Fir'aun sama yang lain kan nama asing itu adalah nama yang tidak ada artinya di dalam bahasa Arab. Yang ketiga nama perempuan, yang keempat nama berawalan hamzah dan juga ya. Yang kelima nama yang berakhiran alif nun dan alif ta'nis, isimnya berwazan atau berpola fu'alu seperti umaru dan juga berwazan mafail atau mafail. Apa peraturannya? I'robnya atau ujungnya tidak boleh tanwin ataupun kasroh. Berarti isim goiro munsoref pertama nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Kedua nama asing, ketiga nama perempuan, keempat nama berawalan hamzah dan juga ya. 5, 6 nama berakhiran alif nun dan alif ta'nis. Isim berwazan fu'alu, wazan mafail mafail. I'robnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. Yang kemarin yang seperti kata Adam, Ibrahim, Yusuf sama yang lain. Oke, daripada bingung kita langsung check it out, langsung praktek ya. Ini kan kita lagi mengulang rumus dulu ya karena memang baca kitab itu wajib kita mengulang dulu ilmu dasarnya. Oke, daripada bingung silahkan kita langsung praktek. Nah, ayo ayat keberapa terakhir? 31, 32. Tiga. Yang wa'allama adamal ya. Dua. 32 sudah ya terakhir. Ya. Oh, Tiga. lanjut. Ayo. Bagaimana cara baca kitab? Yaitu pertama mencari kosakata yang diulang. Mabni. Kosakata yang diulang ya. Kalau bukan mabni berarti dua kemungkinan mudore Isim atau fi'il. apa maaf fiil atau isim. Isim. Oke. Kalau isim kita kembalikan ke asalnya ada dua, isim al atau tidak. Kalau isim al ujung harokatnya satu, kalau isim yang tidak berawalan al berarti ujung harokatnya dua. Dan setiap isim fitrohnya yaitu dibaca apa? Domah. Doma. Doma. Itu tuh sebenarnya kalau sudah begitu cara menerapkan baca kitab ini mudah insya Allah ya. Karena memang sudah antum atau kita sudah hafal kaidah-kaidahnya. Ayo coba kita langsung praktek deh. Kata pertama, selalu diulang atau tidak? Hola. Oke. Tidak. Tidak. Berarti dua kemungkinan isim atau fiil? Isim fi'il. Fiil. Iya. Berarti Fi'il fiil terbagi madhi. menjadi 3 cabang, fiil madi. Fi'il madhi. Oke, apa ciri-cirinya? Sudah terdiri dari 3 huruf. 3 Kalau huruf. sudah fiil madi gampang tinggal dicari di dalam kamus ya. Kamus. Kola artinya berkata. Tinggal kita lihat nih, fiil madi kalau sudah 3 huruf berarti domirnya pasti Huwa. apa? Karena jangan lupa ya, karena jantungnya bahasa Arab itu di domir ya. Kalau kita tidak tahu jantungnya bahasa Arab domir, maka akan sulit untuk
akurasi terjemahan. Kata selanjutnya, ayo selalu diulang atau tidak? Ya, Ya, nida. iya, ya, oke ya. Kalau selalu diulang pasti tahu dong artinya karena selalu diulang bahkan dihafal. Wah, Kelompoknya wahai, seperti Wahai. wahai. wahai atau nida ya, ya. Oke, kata selanjutnya. Ya nida. Nah, ya nida. Adam. Oke. Jam. Usia malam. Oke, Adam. Oke, Adam dulu nih. Adamnya ya, berarti selalu diulang atau tidak? Tidak. 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 Oke, tidak ya. Berarti dua kemungkinan isim atau fiil. Isim. Isim. Alam. Kalau isim pasti tahu ciri-cirinya karena sudah dihafal. Begitu. Menunjukkan nama. Menunjukkan nama. Oke. Oke, menunjukkan nama. Tinggal kita lihat nih isimnya berawalan al atau tidak. 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 Berarti kembali fitrahnya dulu ya. Asalnya berarti Lemah. adamun. Asalnya adamun. Tetapi apakah adamun ini sudah cukup? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia isim goiro munsoref. Apa konsekuensinya isim? Apa ciri-cirinya dia isim goiro munsoref? Tidak tanwin. Tidak. Oke, sebelumnya ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya. Oh, ciri-cirinya Oke. Jadi, tadi itu nama tuh. Nama eh, nama asing. Nama asing satu ya. Nama asing adalah nama yang tidak ada artinya di dalam bahasa Arab. Karena memang nama Adam itu asalnya berada yaitu dari bahasa Ibrani ya atau Bani Israel. Oke, enam. Oke, satu. Ya, nama asing. Ada lagi selain itu dari ciri-ciri isim goir munsoref. Ayo, yaitu yang kedua nama yang berawalan hamzah, gitu ya. Makanya isim goir munsoref i'robnya tidak boleh apa? Tanwin ataupun kasroh. Makanya dari kata adamun dibaca menjadi apa? Adamu. Ya adamu. Lanjut. Ayo kata selanjutnya dari kata anba'a sama hum. Ayo anba'a. Selalu diulang atau tidak? Tidak. 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 Oke, kalau tidak dua kemungkinan isim atau fiil. Fi'il. Fiil. Oke, fiil cabangnya ada tiga. Mudhari, madi, amar. Madhi. Madi. Oke, kalau madi ilmu sorofnya yang mana nih? Sudah mulai kan kita sudah mulai mengembangkan ilmu sorof. Dari kata apa? Af'ala. Af'alah. Kita timbang lagi. Ayo. Jadi setiap ilmu sorof ini yang sudah kita pelajari kita wajib menimbang dari kata anba'a. Ayo kita timbang. Berarti masuknya tuh Anba'a. di ilmu. Yanbi'u. Oke, berarti as-sulasi biharfin ya. Berarti ada kata af'alah. Ayo kita Yunbi'u. timbang. Anba'a 1, 2, 3. Anba'a. Anba'a yunbi'u Inba'an. Munbi'un. Munba'un. Anbi. Anbi'atu. Ambik latu ambik membaun memba. Oke, harus tahu gitu ya. Anba'a berarti fi'il madi ya, domir huwa. Anba'a dari kata naba'a atau anba'a memberitakan. Oke. Domirnya huwa, kenapa? Karena domirin jantungnya. Berarti huwa kembali kepada siapa? Siapa yang memberitakan? Adam. Nah, kalau Adam tidak mungkin anba'u. Oke, anba'u berarti siapa yang memberitakan? Oke, kita lihat ya. Ya, ada. Oke, lanjut. Kata selanjutnya selalu diulang atau tidak? Diulang. Ya, ulang. Pasti tahu kelompoknya karena sudah dihafal pastinya. Kelompoknya. Berarti fi'il amr ya. Tasil. Anbi'hum itu fi'il Anbi. amr Oke, berarti. afwan dari kata anbi ya, berarti fi'il amr ya. Anba'a yunbi'u. Oke, Anbi. Nah, kalau ditimbang anbi, anbi'a, anbi'u, anbi'i, anbi'a, anbi'na. Oke, naam. Anbi'hum. Oke, fi'il amr. Berarti kalau fi'il amr domirnya apa? Anta ya. Anta. Oke, anta kembali ke Adam. Adamnya. Oke, gitu ya. Jadi memang domir ini sangat penting nih ya. Sangat vital nih. Kenapa? Karena memang jantung dalam menerjemahkan. Hum, ayo domir apa namanya? Tasil. Mutasil. Karena berada ke Kiri. kata, ayo kata langsung saja bi asma, langsung sibul jumlah apa? Sibul jumlah bi asma. Jar majrur. Jar majrur. Asalnya bi asmain ya. Karena kan tidak berawalan al. Tetapi kenapa dia satu harokatnya, tidak dua? Karena diidofahkan. Karena diidofah atau bertemu dengan al-ma'rifah ya. Al-ma'rifah. Itu bertanya lagi tuh, al-ma'rifah kok domir al-ma'rifah? Jawabannya apa? Kaidahnya adalah isim doi mau Dawi masorof. gitu ya. Jadi memang punya istilah nih yang berhubungan terus ya. Oke, bi asma'in menjadi bi asma'in karena bertemu dengan al-ma'rifah. Ayo dalam syibul jumlah
asma'ihim. Ayo, apa syibul jumlah asma'ihim? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Oke, berarti syaratnya apa? Apa syaratnya? Kenapa dikatakan mudhaf ilaih? Karena Nakiro al-ma'rifah. nakiro al-ma'rifah gitu ya. Lanjut. Oke, kata selanjutnya fa. Fa. Fa ini selalu diulang ya, fa artinya huruf ya, fa. Oke, fa, maka lanjut kata selanjutnya Ketika. lama. Oke. Ingat kata lama ini memang terbagi menjadi dua ya. Oke. Lama. Kalau kita lihat di halaman 4, nah ini unik nih. Kalau di halaman 4, lama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kolom nomor 8 ya. Lama artinya apa? La tajzum. La tajazum. Belum. Lama artinya belum. Terus kemudian di bagian yang kedua, kolom nomor 11, lama artinya apa? Ketika. Ketika. Bagaimana cara membedakannya? Tinggal kita lihat karena kode nih di halaman 4. Artinya kalau lama artinya belum, kalau kata setelahnya pasti fiil apa? Fiil Mudhari. Mudhari. mudhari'nya jazm atau sukun. Tinggal begitu tuh. Kalau setelahnya bukan fiil mudhari berarti lama artinya ketika. Tinggal kita lihat nih setelah lama dia fiil mudhari atau tidak? Fil madhi. Fiil madi. Oke gitu ya. Dari segi sih hampir mirip-mirip ya, tapi karena kita sudah punya dasar di ilmu sorof dari kata anba'a af'ala, berarti sudah ketahuannya bahwa ini bukan fiil mudhari yang berawalan ya yutatu aunanu, tapi apa fiil madi. Madhi. Oke, falama. Sehingga ketika gitu ya. Ya, maka sehingga ketika, nah gitu ya. Makanya sangat penting tuh ya kita punya dasar di jilid 1 ya. Karena itu tadi kita tidak tahu kaidah dasar, maka cara menerjemahkan ini dan kita harus ada dalilnya tuh. Apa dalilnya? Kaidahnya begini ya, itu tadi halaman 1 2 3 4. Ayo anba'ah fi'il madi ya, dari kata tadi yang sudah kita timbang ilmu sorofnya anba'ah yunbi'u inba'an. Anba'ah berarti domirnya apa? Dari kata af'ala domirnya huwa. Huwa kembali kepada siapa? Ayo. Adam. Adam. Oke. Berarti ada dua kemungkinan, apakah Adam atau Allah ya? Gitu ya. Oke, nanti kita lihat jalan ceritanya. Lanjut hum, domir mutasil ya. Terus kemudian bi asma'ihim sama saja ya. Berarti dari kata bi asma'i ini syibul jumlahnya apa? Jar majrur. Jar majrur, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Yaitu karena nakiro ketemu dengan al-ma'rifah. Kata kola sudah terulang berkata. Siapa yang berkata nanti akan kita cek. Karena di sini domir huwa ini ada dua ya. Allah dan Adam. Nah, gitu. Nah, bagaimana untuk menentukan ya? Tinggal kita lihat nanti jalan ceritanya ya, atau kisahnya bagaimana. Ayo masuk kemana nih? Apakah? Istifham. Ayo lam. Lam akul berarti itu ketemu mudhari berarti tajzum. Jazm ya. Jazm. Oke, berarti ini pasti fi'il mudhari karena memang rumusnya ya. Dan jazmnya fi'il mudhari wajib apa yang sudah dihafal? Sukun atau jazm ya. Berarti alam akul. Tidakkah apakah dia berkata, apakah tidak aku telah katakan? Aku katakan ya. Naam. Ayo. Oke, syibhul jumlah lakum. Jar majrur. Jar majrur. Kata selanjutnya dari kata inna. Oke. Inna itu kita lihat rumusnya ya di halaman ketiga. Apa rumusnya inna? Yansibul isma. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Oke, isim yang dinasobkan atau difaktahkan yang mana? Yang dinasobkannya ana ya. Oke, yaitu di domir mutasil ya. Domir mutasil. Yanina. Oke, setelah isim yang dinasobkan berarti dia butuh khobar yang dirofakan. Oke. Khobar yang dirofakan apa? Ini nanti khobarnya jumlah. Jumlah ya. Oke. Berarti kata a'lamu. Selanjutnya goib. Oke, goib ini asalnya dibaca apa? Goib. Goibun ya. Ghoba. Ini karena jadi isim. Masdar ya. Goibun. Tetapi dari kata goibun dibaca menjadi kata goiban. Goiba. Kenapa dikata goiban? Karena dia sebagai apa? Maf'ul bih. Tetapi ketika isim bertanwin ketemu dengan alif lam, maka bagaimana kaidahnya? Satu harokatnya dibuang. Nah, gitu ya. Dari kata goibun menjadi kata goiban, dari kata goiban menjadi kata goiba. Karena setiap isim yang bertanwin kalau bertemu dengan al-ma'rifah maka satu harokatnya dibuang. Dan ini Oke. kata majemuk berarti kan ya? Iya, kata majemuk ya, kata idofah. Oke.
atau mudof. Nah, gitu. Mudhaf mudhaf ilaih. Oke, lanjut. Ghaibas samawati syibul jumlah. Mudhaf ilaih. Mudaf ilaih. Yaitu karena nakiro ketemu dengan al-ma'rifah. Lanjut. Waw. Wawnya apa? Atof ya. Tetap Atau huruf Ataf. waw. Namanya apa? Masih ingat? Ma'tuf. Ataf ma'tuf Oke. alaih. Terus kemudian mengikuti ma'tuf alaih. Yang mana ma'tuf alaihnya yaitu di goibah. ghaibah. Oke, kita lihat nih. Maaf, bukan di goibah. Samawat. Samawat ya. Oke, samawatnya ya. Berarti Ucapnya samawatnya karena samawat. dia berakhiran kasroh, maka setelah wawunya ini pasti juga berakhiran apa? Kasroh. Goibah Kasrah. samawati wal Wal ard. ardi. Oke. Lanjut, wawunya ini atof. Ataf Ma'atufnya adalah kepada alam. Alamnya dalam bentuk fi'il mudore, berarti dia ma'atuf alaih kembali kepada fi'il mudore. Kita lihat harokat alam yang depan. alamu, berarti alamu juga. Begitu ya, karena kan Nah, atof ma'atuf alaih, ma'atuf sama ma'atuf alaih itu wajib seimbang ya. seimbang. Seimbang. Maksudnya seimbang itu harokatnya kita melihat tuh dua-duanya wajib sama bentuknya. Oh, aduh sama. Oke, begitu ya, sama seperti al-ard. Kan asalnya kan al-ardu ya. Tetapi karena dia ma'tuf alaihnya kepada as-samawat yang sebenarnya adalah terkasroh. Kenapa dia terkasroh? Karena dia mudhaf ilaih, maka wajib seimbang dari kata al-ardu menjadi al-ardi. Itulah fungsinya ya, baca kitab itu kalau kita sudah tahu ilmu dasarnya. Ma ini pasti mabni ya. Terus kemudian tubeduna. Nah, kita lewatkan saja dari kata abadaah yubediu. Tinggal ditiman tuh yubediu, yubediani, yubediuna, tubediani, yubedina, tubediani, tubediuna. Maaf, tubedu ya. Abadaah yubediu. Tubeduna. Berarti kalau tubeduna ini domirnya apa? Una. Antum Domirnya antum. Antum. Gampang di halaman 5 berarti kata kuncinya adalah berawalan ta, Dan akhiran tahu. Una. Bada'ah yubedi'u artinya yang nampak. Berarti kalian nampakkan. Wawnya dan, maknya tidak. Antum. Oke. Kuntum. Ayo kuntum masuk ke mana nih kuntum? Untum kana itu, kana. Karena Jadi berarti fi'il madinya ya. Jadi memang kana dan saudara-saudaranya itu. Kana itu selain dia sebagai huruf, dia juga sebagai fi'il madi ya. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. kuntuma, kuntunna, Kuntunna. kunna. Berarti kalau kuntum itu karena apa rumusnya? Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Gitu ya. Berarti merofakan isim Isu. dan menasobkan khobar. Nah, yang mana itu nanti ya. Ada yang tersembunyi nih. Oke. Ayo silakan kalau diterjemahkan, silakan coba sama-sama kita terjemahkan bagaimana jalan ceritanya. Dan Allah Dan Allah telah berfirman ya, berarti dan Allah telah berfirman, berfirman, wahai Adam, Hai Adam, terus ini fil amr ya, kabarkanlah kabarkanlah engkau pada mereka pada malaikat mereka dengan nama-nama nama-nama mereka. nama-nama mereka. Oke, karena memang kelebihan Nabi Adam itu kalau kita lihat jalan cerita sebelumnya, Nabi Adam itu menghafal nama-nama yang ada di bumi ya. Nah, itu memang ilmu dari Allah. Kenapa Nabi Adam bisa menghafal dengan cepat? Nah, ini makanya kalau kita lihat tafsirnya ya, satu memang ilmu karunia dari Allah. Yang kedua, kalau Adam memiliki hafalan yang lebih daripada malaikat, bisa jadi Adam itu memiliki metode, nah, gitu ya. Berarti sebenarnya metode itu ada dua caranya. Satu mencari pola pembelajaran, yang kedua ya minta sama Allah banyak-banyak. Karena ilmu itu kan tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari Allah. Tapi itu tadi rumusnya ya. Makanya kita belajar itu wajib menggunakan metode. Makanya kalau pakar pendidikan mengatakan at-thariqatu ahammu minal madda. Bahwa metode itu sangat lebih penting daripada sebuah pembelajaran tersebut. Nah, berarti bisa jadi sih menggunakan metode. Wahai Adam, kabarkanlah engkau kepada mereka-mereka di sini malaikat ya, dengan nama-nama yang ada di dalam bumi atau mereka. Falamma, maka ketika anba'ah berarti dia mengabarkan, berarti anba'ah sini yang mengabarkan siapa? Adam. Adam. Ya. Wajah sini kepada Adam. Maka ketika Adam mengabarkan atau memberikan kabar kepada mereka para malaikat bi asma'ihim dengan nama-namanya, yaitu di bumi ya. Kola berarti yang kola di sini siapa?
Allah. Allah. Allah ya gitu ya. Jadi itu pentingnya tuh domir ya. Karena kita salah domir tersesat kita. Maka Allah mengatakan apa? Langsung seketika itu ya. Alam aqul Alam lakum. aqul lakum inni Bukankah a'lamu aku ghaibas telah berkata samawati wal kepada ardh kalian, wa in a'lamu. a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sungguhnya aku mengetahui atau lebih mengetahui perkara yang ada di langit dan perkara yang ada di bumi. Bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku lebih mengetahui. A'lamu di sini masih Ah, Allah ya. Allah. Oke, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang dahulu, pakai kata dahulu ya, kalian sembunyikan, karena yang sembunyikan itu di dahulu ya, dan yang sekarang dilihatkan. Jadi lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan juga apa yang dahulu kalian, maaf, kalian tampakkan sekarang dan apa yang kalian dahulu sembunyikan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Habiskan ya. Wa izqulna, langsung saja di bagian terakhir. Wa izqulna lil malaika. Oke, kita masuk di kaidah baru. Ya wawnya ini waw apa namanya? Bisa ibtidaiyah Ibtidaiyah. Oke, karena berada di awal di ayat awal kalimat kalimat ya, di bagian teorinya ya. Oke, is. Ayo masuk ke mana is? ketika Ketika is mas. Oke, masih ingat ya? Sebelumnya sudah belum ya? iza Oke, oh izan ini kaidah baru nih ya. Oke, kaidah barunya adalah teman-teman sekalian. Ini sedikit lagi. Setiap kata yang diawal dengan kata waiz, nah perhatikan ya, ini sebenarnya dari kata wa uzkur iz. Jadi ada kata uzkur, zakaro, yazkuru, uzkur. Uzkur itu fi'il madi amar dari kata ingatlah. Berarti kalau waiz itu berasal dari kata dan ingatlah ketika. Gitu ya. Ini memang kaidah nih, kaidah. Nanti di jilid 2 kelas B itu nanti akan terulang banyak nih. Wa is wa uzkur is, dan ingatlah ketika kulna, ini fil madi pastinya ya. Kami berfirman, sibul jumlah yuk, lil malaika jar majrur jar majerur. jar majrur. Ya, masuk kemana nih? Usjudu. fi'il amr domir Fil antum amr. Amar domir antum ya. Oke. Usjud, usjuda, usjudu berarti apa? Bersujudlah kalian. Selanjutnya li Adam sibul jar jumlah. majrur Jar majarur berarti asalnya dibaca apa? Li adamin ya. Itu asalnya dulu tuh karena itu berawal al. Satu dari kata li adamin, li adamu, li adamun menjadi kata li adamin ya. Kenapa li adamin? Karena dia tidak Bentar, berawal, bentar, bentar. tetapi Lanjut. li adamin terus kemudian tidak, karena isim goir munsore berarti tidak boleh tanwin dan juga kasro. Berarti kan mestinya ya ada mah Adam ini kan kasro asalnya ya karena di awal harfun jar. Karena konsekuensinya isim goiro munsoref itu i'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh. Berarti kasrohnya diganti dengan apa? Fathah. Di adama. Selanjutnya fa. wah Oke. Fa-nya. Oke, lanjut. Belum kita pelajari ya. Jawab dari. usjudu fil amr Oke. Fa saja. Oke, usjudu fiil. Maaf. Fa sajadu maka fasajadu fiil madi ya. fil madhi domir hum Madi. Madi. Ya. Maka mereka bersujud. Oke, siapa mereka? Berarti al malaika ya. malaika illa Illa. kecuali Oke, Pada. selanjutnya iblis. Illa kepada Inilah kecuali. berarti illa iblis ini berarti illa yang illa nasoba lil mustasnai. sobalul Setelah illa mustasna isimnya dinasobkan ya. Illa iblis. iblisah Oke, lanjut. Abah, ini fi'il madi ya. Belum kita pelajari masalah madhi ada huruf illah. mustakbar Ba, ya ba. Aba itu enggan. Wa. Enggan. Nah, waw ini lanjut atof terus wa istakbar dari kata istaf'alah. Ayo ilmu sorof nih. Kita Taf'ala. dari kata istaf'alah. Jadi setiap ilmu sorof yang baru kita harus ulang-ulang tuh. Ayo dari kata istaf'alah itu masuk ke bab berapa istaf'alah? Istaf'alah berarti di Allah. takfaro ahrufin. Oke. Berarti bisalah sati ahruf Allah istaf'il istif'alan mustaf'ilun terus kemudian mustaf'alun taf'ilun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun dari kata istakbaro. Ayo kita timbang 1 2 3
Istakbaro Takbaro yastakbiru yastakbiru istikbaron. istikbaron. Mustakbirun Mustakbirun mustakbarun. mustakbarun. Istakbirla Istakbir la tastakbir. tastakbir. Mustakbarun. Berarti istakbaro fi'il madiyah. Wastakbar dan dia istakbaro. Istakbaro. Oke. Tapi karena alif itu memang tidak bisa diharokatkan ketika ketemu dengan huruf sebelumnya, maka alifnya tidak dianggap ya. Nah, gitu ya. Ada tapi tidak dianggap, ada nggak di sini? Kasihan ya. Ya kasihan ya. Ya itu memang. Jadi kalau orang kasihan itu sebenarnya ibarat seperti alif ya. Ada tapi tidak dianggap. Bisa aja nih ya. Oke. Istakbaro berarti dia menyombongkan diri ya. Wakana minal kafirin. Wakana dan dia, oke, karena ini bisa terjemahkan dahulu ya, atau menjadi, atau dan dia menjadi minal kafirin sibul jumlah jar majrur, menjadi golongan orang-orang kafir. Ini sebagai dalil bahwa sebenarnya iblis itu asalnya bukan dari golongan kafir atau ingkar ya, tetapi karena asalnya menyombongkan diri, maka dia menjadi orang-orang yang ingkar atau kafir. Nah, berarti memang bosnya orang kafir itu siapa? Orang-orang sombong. Setan. Iya, jadi Raisul kafirin. karena memang kafir yang pertama itu adalah sebenarnya ya, kafir pertama itu adalah dari bangsa iblis. Oke. Iblis. Nah, menjadi pertanyaan apakah iblis ini termasuk malaikat? Itu nanti dibahas di jilid 2 kelas 2 ya. Jadi bahasanya adalah kita nggak boleh berdebat dulu sebelum mubtada khobarnya belum selesai. Nah, selesai ya. Ingat dosen kami di Usman ya, Ustadz Cecep ya. Kalau Ustadz Cecep itu antum tidak usah berdebat, mubtada khobar saja belum selesai. Waktu itu kami bilang, kan Ustadz, kan mubtada khobar gampang ya, yaitu mubtada al-ma'rifah, khobarnya nakiroh. Ustadz bilang apa? Coba antum buka-buka lagi, ternyata di halaman 13 kami tulis nih, gitu ya. Jadi mengenang perkataan beliau itu di halaman 13 kami tulis ya. Ternyata mubtada khobar itu ternyata panjang lebar ya. Kalau kita lihat di halaman ke-13, tapi nanti belum kita pelajari ya. Maaf, halaman ke-12. Kalau kan saat ini kan kita anggap mubtada itu al-ma'rifah, ternyata berkembang ya. Yang menjadi mubtada nakir al-ma'rifah alam dhamir isyarah mausul mudhaf ilaih isyarah musyar ilaih mausul sila mausuf sifah dan juga masdarmu awal. Oh, itu maksudnya ya. Berarti kita tidak boleh terlalu banyak debat sebelum mubtada khobarnya khotam. Nah, gitu ya. Oke. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka para malaikat itu bersujud saking apa namanya? Saking patuhnya ya, menggunakan kata fa. Fa ini artinya tiba-tiba. Jadi langsung ketika itu sujud. Oh, Nah, kecuali siapa? Iblis. Oke. Berarti memang dulu ya ada bangsa namanya malaikat dan juga iblis. Aba wastakbaro. Dia iblis itu karena dia domirnya huwa, dia aba, enggan. Wastakbaro dan dia juga apa? Menyombongkan diri. Akhirnya apa? Dan jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir atau bosnya orang kafir yang asalnya kafir itu adalah iblis dulu. Baik teman-teman sekalian, ini sebenarnya antum kan sudah memiliki dasar ya. Jadi memang ada kalanya itu memang tinggal kita bagian bab di praktek. Nanti insya Allah ini pertemuan ke-6 ya. Sisa 2 pertemuan lagi karena jilid 2 kelas 2 itu jilid 2 di kelas 2 yaitu apa? Jilid 2 kelas 2 fokus pertemuan 1 sampai 8, setelah itu nanti ada ujian akhir. Nanti lanjut lagi yang lulus masuk di jilid ke-2. Jilid kedua kelas B. Bisa lihat teman-teman sekalian di channel YouTube kami, itu para ibu-ibu itu rata-rata ada yang usia 50 tahun ke atas ya, pensiunan. Masya Allah. Kalau mengirob itu udah seperti baca koran gitu ya. Kenapa? Itu tadi, karena mereka sudah punya dasar di jilid 1-nya sama jilid 2-nya. Ini kan dasar nih, artinya kita harus punya pedoman. Kalau kita sudah punya dasar itu tadi, isim huruf fi'il, terus kemudian bagian mabni mu'rob, insya Allah baca kitab itu mudah. Karena memang rumus-rumus yang ada di halaman 2, 3, 4 itu adalah rumus-rumus harfun jar, artinya mengkasrokan isim dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Seperti biasa sebelum kita tutup, ada tugas hafalan lagi. Ayo. Oke, kalau tidak ada, berarti sudah mulai masuk hafalannya di mana? Di Syibhul Jumlah. Syibhul Jumlah. Karena kan sudah dihafal di sepertiga kosakata Al-Quran, gitu ya. Sudah dihafal berarti kita sudah mulai masuk dalam istilah-istilah, berarti
pemahaman kita dalam ilmu bahasa Arab ini sudah pertengahan bukan lagi dasar. Nah, gitu ya. Karena syibul jumlah. Ustadz boleh dikasih lagam atau tidak? Jawabannya terserah antum ya. Hanya saja kalau baca rumus kita bareng-bareng pakai lagam. Ustadz boleh nggak kita lebih kreatif? Oke, kreatif itu bukan kere tapi aktif ya. Tapi kreatif itu adalah boleh nggak kita kembangkan dengan lagam yang baru? Silakan. Antum yang lebih tahu di lapangan ya. Tetapi ingat, ketika menggunakan lagam baru, jangan menggunakan lagam yang terlalu takaluf ya, terlalu berlebih-lebihan. Bahkan sebagian murid teman-teman kami ada yang mengambil sampai menggunakan lagam sambalado, koplo atau apa, masya Allah. Aduh. Waduh. Itu yang kedua, mempelajari bahasa Arab itu kan memang wajib menghafal kaidah. Ingat, pembelajaran bahasa Arab itu goalnya kan praktek. Jangan sampai karena terlalu main di seni, akhirnya rumus-rumusnya terlalu dilama-lamain, diulang-ulang tuh. Jadi mengikuti pola lagu, ada intro, rap, ada intro, rap. Gitu terus. Artinya kalau terlalu lama, antum kapan prakteknya? Kan biasanya begitu tuh ya. Oh, Nah, kan sahih. banyak saudara kita tuh harfun jar itu bisa sampai 2 menit, 2 menit harfun jar, masya Allah. Jadi diulang-ulang tuh pakai gendang lagi, pakai keyboard lagi. Ini bahasa rumus atau artinya kan kita begini. Kelamaan di lagunya Ustaz. Dia punya hasrat terpendam pengen gitu konser ya. itu. Iya. Artinya kan kita begini, Musikus. melagamkan rumus ini untuk wasilah memudahkan kita dalam menghafal. Yang kedua, goalnya dalam bahasa Arab itu kan prakteknya. Kalau terlalu lama di rumus, berarti kita terlalu main di seni. Akhirnya apa? Itu tadi, seperti Yanida ya. Yanida, huruf ya. Kalau bagi kami, Yanida itu tidak usah ditambahkan lagam. Sudah, Yanida. Ini ulang-ulang nih, sampai 2 menit. Yanida, Yanida, ya ayyuha, wahaya ayatuha. Intro lagi, aduh kapan prakteknya gitu ya. Jadi usahakan. Secukupnya berarti ya, kaidahnya secukupnya. Kaidahnya adalah seni tetapi goalnya adalah praktek. Rumus itu memang bagusnya adalah semakin menyenangkan, tetapi paling bagusnya adalah kalau ada yang cepat dan juga mudah dihafal itu lebih bagus daripada terlalu lama main di seni. Berarti kita menghilangkan esensi daripada pembelajaran bahasa Arab, yaitu prakteknya. Dan teman-teman pasti lebih tahu di lapangan, dan kami yakin antum nanti ketika mengajarkan ini pasti metode ini akan berubah, antum yang mengembangkan karena antum yang sebagai praktisi. Makanya ini disebut dengan apa? Metode dasar. Kerangka berpikir metode dasar. Yang penting kan kita sudah mulai, oh ternyata mempelajari bahasa Arab pola yang sederhananya demikian ya. Tinggal antum mengembangkan. Bisa jadi antum setelah ini mengembangkan tuh seperti kemarin dari metode Umi. Antum tahu metode Umi kan ya? Baca Quran. Kan selama ini metode Umi itu dia fokus membaca Al-Quran. Kami berikan protes ya. Jangan cuma baca Al-Quran dong. Harus tahu artinya. Sama juga seperti pondok-pondok nih. Pondok-pondok kan sekarang alat jualnya adalah tahfiz. Nah, tapi jarang ada goalnya adalah tahfiz plus bisa menerjemahkan Al-Quran. Akhirnya metode Umi kolaborasi dengan metode Ar-Rasyid, akhirnya diubah namanya metodenya. Jadi bisa baca Quran sesuai dengan tajwid dan sanad dan juga bahasa Arab dari metode Umi dan Ar-Rasyid digabung menjadi metode umroh. Nah, gitu ya. Jadi metode umroh. Antum menggabungkan aja gitu ya. Umroh, Ar-Rasyid gitu ya. Jadi gitu. Jadi metode ini teman-teman sekalian tidak lahir dengan sendirinya ya, berasal dari semua metode yang ada, kita kolaborasi. Dan ketika antum nanti menemukan metode baru, tidak boleh menjatuhkan metode yang lain karena ini adalah hasil dari rangkaian pemikiran guru-guru kita yang itu memang kita wajib apresiasi. Kalau kita merangkum berarti kita telah mengambil jariah dari mereka terus kemudian kita menstafetkan. Berarti ini sebenarnya bentuk pahala jariah juga kepada guru-guru kita yang sudah ada. Karena di Indonesia ini dalam lembaga mutu Kementerian Agama Indonesia saat ini tercatat ada 200 metode yang sudah tercatat. Nah, dari 200 itu kita gabungkan menjadi satu, gitu ya. Bukan dalam Masya Allah. merendahkan, tapi kita merangkul semua. Ternyata metode itu ada kekurangan, ada kelebihan yang wajib antum generasi selanjutnya. Wah, kita udah kayak tua nih. Berarti generasi selanjutnya untuk melengkapi metode ini. Dan insya Allah kami yakin setelah ini antum akan mengajarkan metode ini lebih berkembang dan lebih bagus lagi. Jangan lupa tugasnya syibul jumlah, awas nih ya. Sisa 2 pertemuan lagi yang tidak mengerjakan. Oh ya salah, mengulang lagi. Oke, di jilid 2, kelas 2 ya, ibu-ibu yang 50-60 tahun mengirob itu udah kayak baca Quran ya. Jangan kalah sama ibu-ibu ya yang kerjanya. Oke, tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. Sampai ketemu di pertemuan ke-7 ya. 7.
Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.